Halo guys, selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini aku mau berbagi informasi seputar kredit usaha rakyat lagi. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan sedikit terkait apakah jika salah satu dari pasangan kalian sudah memiliki KUR, bisa pengajuan KUR lagi tidak sih? Ini especially aku membahas tentang KUR di Bank Mandiri ya teman-teman. Simak video ini dan jangan di skip. Nah, ini banyak juga pertanyaan ya dari teman-teman semua, baik via DM ataupun di kolom komentar yang menanyakan kalau misalkan suami kita misalkan ya sudah punya KUR di bank, misalkan kita sebut saja di Bank BRI. Kemudian sebagai istrinya aku ingin maju KUR di Bank Mandiri, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa, tapi dengan syarat. Ini ada syaratnya. Usaha kalian itu harus berbeda. Nah, misalkan nih suami kalian di Bank BRI usahanya adalah jasa transportasi, kemudian istrinya ingin mengajukan KUR di Bank Mandiri, usahanya harus berbeda. Usahanya apa ya? Itu misalkan kalian punya usaha jual pakaian ya, toko pakaian. Nah, itu berbeda kan usahanya. Jadi tidak masalah teman-teman kalau usahanya berbeda. Tapi gimana kalau usahanya sama? Usahanya sama tidak bisa. Kita bisa bantu dengan kredit yang reguler ya, atau sering disebut dengan KUM. Kredit reguler di Bank Mandiri dengan bunga 0,99% per bulannya teman-teman. Dengan bunga flat ya, maksimal sampai 200 juta itu bunganya flat. Nah, kalau misalkan kalian itu ingin mengajukan KUR di Bank Mandiri, sedangkan pasangan kalian punya KUR di bank lain ya, misalkan bisa, tapi kan syaratnya harus memiliki usaha yang berbeda. Tapi kalau kalian tidak memiliki usaha, usahanya nggak berbeda, usahanya satu, kalian bisa kok pengajuan pinjaman dana, tapi pasti akan dikasih kredit yang reguler, bukan yang KUR gitu teman-teman. Jadi memang, tapi jangan samakan Bank Mandiri kok bisa ya, misalkan di Bank A dapat KUR, terus ini dapat KUR lagi, itu jangan samakan, karena masing-masing bank itu berbeda. Banyak sekali kadang orang-orang yang menyamakan seperti itu ya, tapi sebenarnya itu semua peraturan bank kan berbeda teman-teman. Nah, kalau di Bank Mandiri yang aku jalanin sampai dengan saat ini seperti itu, tapi kita itu lebih meminimalisir sebenarnya. Aku sebagai marketing aja kadang nggak mau loh kasih misalkan kayak kamu udah dapet KUR nih di bank lain, ya harusnya di bank ini reguler dong gitu. Karena marketing juga ditarget untuk kredit reguler, makanya aku biasanya juga sarankan untuk kredit reguler teman-teman. Karena kredit reguler itu tidak ribet, dimana usahanya sama juga boleh. Namanya misalkan di Bank BRI KUR, di Bank Mandiri KUR, di Bank Mandiri reguler ya bisa satu nama. Tapi kalau misalkan sama-sama KUR harus namanya beda, seperti itu teman-teman. Biasanya kalau misalkan pasangan debitur aku punya kredit di Bank BRI sama mau pengajuan di Bank Mandiri, biasanya aku sarankan untuk take over. Apa itu take over? Jadi kayak oper kredit gitu loh, maksudnya pencairan nih di Mandiri misalkan 100 juta, buat 50 juta buat nutup di BRI, sisanya buat modal usaha. Jadi kreditnya cuma satu, fokus di Mandiri saja. Seperti itu biasanya juga aku sarankan seperti itu. Nah, kadang juga ada yang bank ini yang bilang kalau KUR itu tidak bisa di take over. Iya, sebenarnya sih KUR itu nggak bisa di take over ya, tapi dengan kita mensiasati dengan usahanya yang berbeda, itu biasanya bisa di take over teman-teman. Jadi segitunya loh dari pihak Bank Mandiri, dari pihak marketingnya mengusahakan kalian tuh bisa dapat KUR. Jadi tolong dong bantu juga nih kalian deh nasabah-nasabah Bank Mandiri yang sudah punya kredit di Bank Mandiri, bayar angsuran tepat waktu ya, untuk membantu marketingnya juga. Maksudnya membantu biar marketingnya tuh nggak perlu menagih-nagih gitu loh. Jadi kalian tuh bersyukur loh kalau misalkan sampai dapat KUR kayak gitu loh. Biar biasanya kan ada juga nih pihak bank yang memang bener-bener nggak mau kasih KUR lagi. Kalau misalkan aku udah pernah dapat KUR, terus aku mau dikasih KUR lagi gitu kan, biasanya nggak mau, pihak Bank Mandiri mau. Ini dengan cara apa? Hapus histori KUR. Pihak Bank Mandiri misalkan nih ya, aku pengajuan di Bank Mandiri 100 juta, terus udah lunas. Nah, bank sebelah belum tentu mau kasih kamu KUR lagi. Beda, Bank Mandiri mau loh kasih KUR kamu lagi. Dengan cara silakan kalian konsultasi ke marketingnya. Biasanya kalau aku sendiri misalkan ada nasabah ini bagus, kemudian udah lunas, pasti aku tawarin lagi deh, meskipun dia minta KUR aku kasih deh. Gitu, dengan cara apa? Ya udah, nanti aku marketingnya ini menghapus histori KUR dari nasabah tersebut. Kemudian nanti dicairkan misalkan bulan depannya cair kredit KUR lagi dengan nama kalian. Bank lain belum tentu teman-teman, karena aku sendiri
sedikit tahu tentang bank sebelah, nggak mau kasih kur lagi dengan satu orang yang sama, itu nggak mau gitu. Jadi ya kalian itu gimana sih ya, gimana ya, ya menurut aku rugi banget gitu loh, ketika kita sudah dikasih kur, sudah dikasih bunga yang murah, sudah diberikan kredit, tetapi kita tidak memanfaatkan itu, sampai terjadi macet, BI checkingnya jelek, nama kalian jelek, kalian sampai disuruh pindah bank sama marketingnya, suruh pelunasan. Itu bener-bener kalian sungguh terlalu sih kalau aku bilang. Nah, kadang juga pihak marketing itu meskipun ya kita ditarget untuk kredit reguler, tapi target kita tidak banyak teman-teman, jadi jangan khawatir. Kalian itu dikasih kredit reguler itu sebenarnya nggak masalah ya. Karena kredit reguler juga memiliki kelebihan sebenarnya. Kalian dikasih kredit reguler, mungkin juga kalian tidak bisa kur lagi, karena kamu misalkan sudah ambil di bank lain, udah lunas, tapi masih historinya masih ada gitu loh. Sistemnya sistem Bank Mandiri udah nggak bisa nerima kur lagi karena kalian itu masih ada histori di bank sebelah padahal udah lunas. Itu kadang juga terjadi. Biasanya akhirnya kita kasih yang reguler, solusinya seperti itu. Banyak juga kok maksudnya kayak kelebihan dari kredit reguler dengan bunga flat tentunya, kemudian kalau misalkan pengajuan bisa top up lagi tanpa penalti, bla bla, banyak juga kelebihannya. Jadi kalian tidak usah khawatir. Intinya kalau dari pembahasan kita kali ini, sorry sebelumnya rada melenceng ya. Intinya kalau misalkan suami istri punya kredit kur, salah satu punya kredit kur, bisa kur lagi di Bank Mandiri dengan syarat usahanya berbeda, agunannya tentunya berbeda. Kalau agunannya misalkan agunannya beda tapi usahanya sama, tentu tidak bisa. Paling kita kasih dua solusi, yaitu mau kredit reguler dengan agunan yang berbeda atau take over, kasih kur tapi take over ya, pindah Bank Mandiri semua, ambil banyak sekalian satu bank, fokus di satu bank gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian sebelumnya pernah ada pinjaman di bank lain dan kalian itu historinya masih ada, juga kadang nggak bisa kur gitu. Jadi jangan sepenuhnya menyalahkan marketing, oh aku nggak dikasih kur bla bla bla. Sebenarnya marketing itu akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Silahkan kalian menjalin silaturahmi dengan marketingnya, pasti itu akan memberikan informasi-informasi, solusi-solusi kepada kalian ketika kalian kesusahan deh. Serius, aku tuh maksudnya kayak aku juga akan memberikan solusi kok untuk nasabah-nasabah aku yang lancar. Aku akan memberikan apa yang kalian mau, asalkan kalian juga memberikan apa yang kita mau. Apa yang kita mau itu simple, sesimpel itu, dengan bayarkan angsuran tepat waktu. Syukur-syukur kalian bisa nabung gitu ya, transaksinya di bank kita, itu kan lebih mantap gitu. So, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mungkin udah menjawab ya pertanyaan kalian. Kalau di bank aku bisa, tapi jangan samakan dengan bank sebelah ya, yang mungkin memang tidak bisa gitu. So, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!